Pajangan bagian 15 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dan semua telah berakhir sudah. Bahkan di saat aku tidak bersama Raka pun, Dhamma lebih memilih untuk menghindar dariku. Setiap kali aku bertanya tentang perubahan sikapnya kepadaku, ia selalu berkata bahwa ia hanya ingin menjaga segala sesuatunya tetap berada di tempatnya. Itu maknanya ia memang ingin menjaga jarak denganku. Dan jujur, aku merasa sedih dengan keputusannya itu. Toh ia tetap akan menjadi sahabatku, apapun statusku. Entah aku menjadi istri Raka atau orang lain. Dan itu selamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya selain aku dan Dhamma sendiri. Aku bisa menjadi sahabat bahkan musuhnya kalau itu yang ia inginkan. Tapi aku selalu berusaha yang terbaik yang aku bisa untuk menjaga hubunganku dengan Raka maupun Dhamma berada di jalur yang benar. Meski terkadang sulit bagiku untuk menerima kenyataan bahwa aku dan Dhamma tidak lagi sedekat dulu. Tapi aku bisa apa? Mungkin keputusanku menikah dengan Raka telah melukai hatinya. Entahlah, aku tidak tahu. Karena Dhamma tidak pernah menunjukkan perasaannya kepadaku. Ia lebih memilih menyimpan rapat-rapat apa yang ia rasakan selama ini. Dhamma bahkan tidak pernah menyinggung apapun mengenai pernikahanku dengan Raka. Ya, aku sadar, aku salah. Tidak memberitahu Dhamma sebelumnya kalau aku menerima pinangan dari Raka. Semua terjadi begitu cepat. Hingga aku tidak menyadari aku telah meninggalkan Dhamma di belakang. Entah bagaimana aku bisa melupakan sosok yang selama ini begitu baik dan peduli denganku. Aku selalu melibatkannya dalam hal apapun. Setiap keputusan penting dalam hidupku, Dhamma adalah orang pertama yang mengetahuinya. Akan tetapi aku sudah bertindak tidak adil kepadanya, dan aku tahu Dhamma pasti merasa kecewa karenanya. Tidak pernah terpikir olehku bahwa caraku ini secara tidak langsung telah melukai hatinya. Mungkin kata sakit tidaklah cukup bagi Dhamma hingga membuatnya diam 1000 bahasa. Namun tidak seharusnya Dhamma melakukan hal itu kepadaku. Berusaha lari dariku untuk menutupi rasa sakitnya. Bukankah kita bisa duduk bersama dan membicarakannya? Tidak tahukah ia, aku pun merasa sakit saat jauh darinya. Sama sakitnya saat berada dekat dengannya. Karena semua serba sulit dan membingungkan bagiku sejak saat itu. Aku seperti kehilangan suatu bagian dalam hidupku. Dan untuk alasan apa Dhamma merasa sesakit itu? Ia bahkan tidak pernah menunjukkan perasaannya kepadaku, walau sekecil apapun, setidaknya tunjukkan ada rasa di hatinya untukku. Agar aku memiliki harapan untuk tetap menjaga benih cinta yang mulai bersemi di hati, bukannya membuatnya layu sebelum sempat tumbuh berkembang dan kemudian mati. Dan aku pun berhenti berharap, lelah menunggu jawaban dari pertanyaanku sendiri. Aku pun memilih untuk mundur. Aku tidak bisa terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Hanya melihat dari jauh tanpa berani mendekati. Itulah aku, rasa tanpa kata. Tidak seharusnya aku jatuh hati padanya, sahabatku sendiri. Tapi aku bisa apa? Rasa itu muncul begitu saja. Tidak pernah ada waktu dan tempat untuk jatuh cinta. Semua terjadi tanpa sengaja. Dalam satu detak jantung, dalam sekejap, dan tanpa alasan. Aku tidak merencanakan untuk mencintainya, tapi aku bahagia karena telah melakukannya. Setidaknya Dhamma tahu ia membuatku bahagia lewat cara yang orang lain tak bisa. Aku suka bagaimana ia menyertai hatiku. Selalu ada senyuman yang merekah, bahkan ketika kita berjauh-jauhan.
Dan Raka, mengapa aku memilih Raka menjadi suamiku? Aku bahkan berpacaran dengannya hanya beberapa bulan saja. Meski itu juga bukan menjadi jaminan langgeng atau tidaknya sebuah hubungan. Aku tidak mempunyai pilihan saat itu. Aku sedang berada di titik paling rendah dalam hidupku. Aku kehilangan orang yang aku cintai, yaitu Mama, untuk selama-lamanya. Aku seperti kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua menjadi samar bagiku. Aku terpuruk dan hampir putus asa. Apa gunanya dan untuk siapa aku hidup? Sementara satu persatu orang-orang yang aku cintai meninggalkanku sendiri. Aku berjuang dan bertahan selama ini hanya karena Mama. Dan ketika Mama pergi, semua tidaklah sama lagi. Dan aku takut menjalani hidup tanpanya. Raka kemudian datang, mencoba membangkitkan lagi semangat hidupku, memberiku secercah harapan dan impian. Aku bimbang dan ragu saat ia ingin merajut asa bersamaku. Ia memintaku menjadi istrinya, dan aku yang merasa putus asa saat itu pun menerimanya. Aku tidak lagi berpikir panjang karena aku merasa Raka adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Karena hanya Raka yang menginginkanku. Meski di dalam hatiku yang paling dalam, aku berharap Damalah orang yang akan mengulurkan tangannya untuk merengkuhku dan menjadikanku permaisuri hatinya. Tapi pada kenyataannya sikapnya kepadaku justru membuatku berhenti berharap. Karena aku tahu Dama tidak pernah bisa mencintaiku selain sebatas adik, tidak lebih. Dan apakah aku mencintai Raka? Ya, pertanyaan itu sering aku tujukan kepada diriku sendiri. Meski bibir ini berkata iya aku mencintainya, tapi bagaimana dengan hatiku? Ya mungkin aku mencintai Raka. Aku tidak akan menikahinya kalau aku tidak mencintainya. Meski cintaku kepadanya tidak sebesar cintaku kepada Dama. Tapi apakah aku bahagia bersamanya? Entahlah. Akan tetapi aku kemudian sadar apa yang Dama lakukan adalah yang terbaik untukku dan Raka. Dama hanya tidak ingin menjadi duri dalam daging, dalam kehidupanku dan juga Raka. Setidaknya aku bahagia memiliki keduanya dalam hidupku. Raka dan Dama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan alangkah tidak adil kalau aku membandingkan keduanya. Aku bahkan tidak mempunyai hak untuk menilai mereka. Karena baik Raka atau Dama, keduanya selalu ada untukku, dalam keadaan apapun dan tidak pernah meninggalkanku. Pasang surut kehidupan sudah pernah kita bertiga lalui bersama. Saat kita sama-sama memperjuangkan masa depan kita di bangku kuliah dulu. Dan itu tentu akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Masa-masa indah saat kita menjadi tiga sahabat yang tidak terpisahkan oleh jarak dan waktu. Meski pada akhirnya kita terpisah oleh keadaan. Duduklah sayang, Dama sudah memasak sup kesukaanmu. Suara Raka membiarkan lamunanku. Iya, jawabku gugup. Aku sempat melirik ke arah Dama yang masih saja menatapku. Kamu masak untukku, Dama? Tanyaku sedikit canggung. Iya, kamu sedang tidak sehat. Jadi aku memasak sup untukmu. Dan sup ini baik untuk kesehatanmu, ujar Dama terlihat tenang. Kalau begitu, mengapa kita tidak mulai makan saja? Aku sudah lapar, kata Raka. Ah ya, biar aku ambilkan untuk kalian. Dama kemudian melayaniku dan juga Raka. Ia terlihat manis. Selamat makan, katanya kemudian. Aku melihat keduanya makan dengan lahap. Sup buatan Dama memang lezat. Aku yang awalnya kehilangan selera makan pun sangat menikmatinya. Aira, ayo tambah lagi. Kamu harus makan yang banyak agar kesehatanmu cepat pulih, ucap Dama saat melihatku berhenti makan.
Aku sudah kenyang, Dama. Terima kasih. Supnya enak sekali dan aku suka, kataku. Sup buatan Dama memang tidak ada duanya, sayang. Dama bisa membuatkannya lagi untukmu. Kapanpun kamu mau, kata Raka sambil tersenyum ke arah Dama. Bukankah begitu, Dama? Iya, tentu saja, Raka. Jawab Dama sambil melirik ke arahku. Aku melihat wajah Dama seketika berubah, dan ia merasa tidak nyaman. Ya Tuhan, Raka, tidak seharusnya ia berkata seperti itu kepada Dama. Kalau ia mau, ia bisa membuatkannya untukku. Kenapa harus minta Dama untuk melakukannya? Toh ia suamiku. Tidak ada salahnya menyenangkan hati istri dengan memasak sesuatu untuknya. Itu pun kalau ia mau. Besok aku buatkan lagi untukmu, Aira, kata Dama merasa tidak enak hati melihatku hanya diam. Tidak usah repot-repot, Dama. Ini sudah cukup, jawabku cepat. Dama akan melakukan apa saja untukmu, sayang. Ia pasti tidak akan keberatan, ujar Raka lagi. Raka? Aku berusaha menghentikan Raka yang menurutku sudah kelewat batas. Aku menatap tajam wajahnya dan memberi isyarat agar ia diam. Oke, rileks, sayang. Kenapa kamu menjadi mudah marah sekarang? Aku hanya bercanda. Aku menghembuskan nafas kesal. Melihat keadaan menjadi sedikit memanas, Dama pun berusaha mencairkan suasana dengan membuka pembicaraan baru. Namun aku terlanjur kesal dan hanya mendengarkan mereka berbicara. Mengapa Raka seperti ingin memancing keributan denganku saat ada Dama di antara kita? Dan itu terjadi tidak sekali dua kali, namun berkali-kali. Kalau Raka tidak dapat menjaga perasaanku, it's okay, aku tidak apa-apa. Tetapi setidaknya hormati perasaan Dama. Raka sering melontarkan kata-kata yang memojokkan Dama dan membuatnya merasa tidak nyaman. Dan Dama berusaha untuk menyikapinya dengan tenang. Namun bagaimana dengan perasaannya? Pasti ia merasa sedih dan kecewa dengan sikap Raka kepadanya. Apakah suamiku sedang merasa cemburu kepada Dama, sahabatnya sendiri? Dan mengapa ia justru memberi kesempatan untukku berdua saja dengan Dama? Tidakkah terpikir olehnya, itu akan mendekatkan lagi aku dengan Dama yang selama ini berusaha menjaga jarak denganku? Meskipun kita dapat mencegahnya, tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi saat itu. Syukurlah, aku dan Dama masih dapat menahan diri. Entah apa yang terjadi, andai saja saat itu baik aku maupun Dama larut dalam suasana berbagi hasrat yang selama ini terpendam. Aku bahkan tidak dapat membayangkannya. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.